Episode 61. Sandy yang posesif. Beberapa hari kemudian, Adam masih memikirkan ucapan Sandy waktu itu yang mengatakan bahwa dia harus berjuang lagi demi mendapatkan permintaan maaf dari Fitria. Jujur, Adam merasa bahwa dia sama sekali tidak bersalah dengan Fitria. Apa hanya karena dia mengatakan pada Fitria menyuruhnya untuk membatalkan perjodohan mereka, dan langsung saja dikabulkan oleh wanita itu. Karena memang sudah menjadi keputusan mereka berdua, Fitria memang sudah mengabulkan permintaannya itu, mengatakan pada orang tuanya bahwa dia tidak mau dijodohkan dengan Adam. Bahkan gadis itu berbohong untuk menutupi semua kejelekannya. Kenapa aku masih memikirkan raut wajah Fitria? Semenjak saat itu, wanita itu selalu menghindar dariku. Gumam Adam. Adam mengusap wajahnya kasar. Dia pun berjalan gontai menuju ruangannya setelah melakukan operasi. Matanya menatap sosok yang beberapa hari ini selalu mengusiknya sedang berjalan bersama dokter pria yang sama seperti ia lihat tempo hari. Fitria terlihat tertawa sesekali dan terkadang juga berubah serius. Adam masih melihat interaksi mereka. Entah kenapa dia sekarang begitu peduli dan selalu ingin menatap wajahnya. Sepertinya Adam saat ini mempunyai hobi baru, yaitu menatap wajah Fitria. Rasanya dia tidak ingin mengalihkan sedetik saja pandangannya dari Fitria. Ternyata gadis itu sekarang sudah masuk ke dalam ruangan lain, membuat Adam tersadar dari hobinya. Dokter Adam, sebentar lagi Anda harus segera melakukan operasi dadakan karena pasien kritis, seru seorang perawat menghampiri pria itu. Baiklah, aku akan bersiap-siap. Adam langsung masuk ke dalam ruangannya untuk mempersiapkan diri untuk segera mengoperasi pasien. Sedangkan Fitria menekan dadanya berkali-kali agar dia tidak mengeluarkan air matanya. Gadis itu hanya bisa menahan diri. Sebenarnya bagi Fitria sangat sulit untuk bisa melupakan Adam karena pria itu adalah sosok pria yang pertama kali bisa membuatnya jatuh cinta. Melupakan Adam adalah hal tersulit baginya. Meskipun dirinya sudah berusaha untuk membuka hatinya bagi pria lain, agar hati dan pikirannya tidak bertaut pada Adam. Namun kenyataan yang dia rasakan justru sebaliknya. Aku tahu ini pasti akan sulit, tapi aku akan tetap berjuang demi sebuah harga diri seorang wanita. Batin Fitria. Sandy baru saja melakukan sholat zuhur di musola yang berada di kantornya. Banyak pasang mata yang melihat kagum pada sosok Sandy. Selama 6 bulan pernikahannya dengan Aulia, sejak saat itu dia menjadi pria yang lebih taat. Pengaruh Aulia memang sangat besar di kehidupannya. Dulu dia sudah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Tapi semenjak menikah, istrinya lebih sering untuk mengingatkannya waktu sholat. Awalnya Sandy merasa malu karena telah melalaikan kewajibannya. Tapi berkat pengertian sang istri, pria itu bertekad akan berubah menjadi sosok yang lebih baik. Sosok Sandy akan selalu menjadi idola dimanapun pria itu berada. Suami idaman sudah tersemat pada dirinya. Karena pria itu berhasil membuktikan bahwa dia adalah sosok yang tepat untuk istrinya. Aulia. Selamat siang, Pak Sandy. Siang Pak Sandy. Sandy tersenyum dan menoleh ke arah karyawan yang menyapanya. Selamat siang, jawabnya sambil menampilkan senyuman. Tahu gak sih, istrinya Pak Sandy itu cantik banget, sholihah dan sangat baik. Bisik-bisik para karyawan yang masih didengar oleh Sandy ketika berjalan kembali menuju ruangannya. Tapi sayangnya, istrinya belum pernah diperkenalkan secara umum ya. Iya, beda dengan kekasihnya yang dulu itu loh. Seorang model. Dulu Pak Sandy pasti selalu membawa kekasihnya itu kemana-mana, ke acara-acara penting, dan juga kekasihnya sering datang ke kantor. Sayup-sayup Sandy masih mendengar suara para karyawan wanita yang membicarakannya. Aku tidak perlu memamerkan istriku karena dia terlalu berharga untuk diumbar. Aku hanya ingin keindahan istriku hanya untuk diriku sendiri, bukan untuk santapan para pria di luaran sana. Ucap Sandy mendekati 2 karyawan wanita yang sedang bergosip tentangnya tadi. Seketika raut, wajah kedua karyawan wanita itu langsung pucat seketika.
Mereka hanya bisa menunduk tanpa berani menatap ke arah Sandy. Jangan pernah menggosipkan saya lagi. Apalagi mengenai mantan kekasih saya. Kalau sampai saya mendengar sekali lagi kalian membicarakan mengenai mantan kekasih dan istri saya, kalian tunggu konsekuensinya. Ucap Sandy tegas. Baik Pak, kami mengerti. Jawab kedua karyawan itu. Kemudian Sandy berbalik untuk kembali ke ruangannya. Akan tetapi matanya menangkap sosok wanita yang berdiri tidak jauh darinya. Jantung Sandy berdetak lebih cepat melihat wanita itu berjalan semakin mendekat ke arahnya. Ya, gadis itu adalah Aulia Permata. Setelah mencium punggung tangan suaminya, Aulia kemudian memberikan 2 paper bag yang berisi bekal makan siang Aulia kepada asisten suaminya. Sayang, kapan kamu sampai di kantor? Tanya Sandy berusaha bersikap biasa. Padahal dia hanya takut kalau Aulia mendengar ucapan karyawannya tadi mengenai mantan kekasihnya. Sandy memang jarang mengajak Aulia ke kantor. Resepsi pernikahan mereka pun belum diadakan. Rencananya Sandy akan menggelar resepsi pernikahan setelah Aulia melahirkan, sekalian memperkenalkan putra mereka ke khalayak umum. Baru saja sampai. Mas, Lair bawain bekal makan siang. Tadi Lair yang masak. Udah lama banget nggak masak buat suami, jawab Aulia. Aulia memang berniat untuk membawakan bekal makan siang suaminya ke kantor. Seharusnya tidak perlu repot-repot membawa kemari. Sayang, nanti Mas bisa kembali ke rumah kalau memang udah dimasakin sama kamu. Aulia menggeleng. Memang Lair pengen ke kantor? Udah lama kan gak main ke sini. Memang kalau Lair berkunjung ke kantor gak boleh, ucap Aulia cemberut. Sandy merasa gemas dengan sikap istrinya yang terlihat semakin imut saat ngambek seperti itu. Siapa yang melarang? Mas hanya gak mau kamu terlalu capek kalau harus ke kantor. Kalau memang pengen banget kan bisa menghubungi Mas terlebih dahulu. Aulia mengangguk. Ya sudah, ayo kita makan bekal masakan istri tersayang bersama di ruanganku, ucap Sandy melingkarkan tangannya di pinggang Aulia. Tangan kirinya membawa 2 paper bag dan tangan kanannya memeluk pinggang sang istri sambil berjalan melewati beberapa karyawan yang melihat ke arah mereka. Tidak ada yang berani membicarakan tentang atasan mereka itu. Yang pasti saat ini mereka semakin mengagumi sosok atasan mereka yang tidak malu menenteng tas berisi bekal melewati para karyawan yang hanya bisa menatap kagum. Bersambung.